Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sejauh ini dan kembali lagi tentunya di channel Cia Official di sini guys. Video Video kali ini aku akan membahas tentang cara menghindari agensi penipuan. Karena ini banyak banget yang tanya baik di Instagram ataupun di message TikTok aku, yaitu banyak banget yang tanya, "Kak, untuk menghindari penipu, aku takut agensi ini penipuan atau apa dan lain sebagainya supaya teman-teman itu tidak takut lagi." Nah, kali ini aku punya tipsnya. Jadi tipsnya seperti apa sih Kak? Tonton video ini sampai habis ya guys. Jangan sampai di skip supaya teman-teman semua juga paham. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh komen aja di kolom komentar ya. Tapi teman-teman di situ ada nomor untuk yang sudah aku sertakan di situ, itu bukan untuk nomor konsultasi, itu melainkan nomor untuk kerjasama. Jadi buat teman-teman yang mau tanya itu hanya bisa di kolom komentar ataupun di Instagram aku ya. Kalau misalnya di nomor yang tersebut aku tidak bisa membahas lebih detailnya ya guys, karena itu adalah nomor untuk kerjasama bersama brand dan lain sebagainya. Oke, lanjut lagi, aku akan membahas tentang apa sih yang harus dihindari supaya tidak ikut ke dalam agensi penipuan. Oke, yang pertama kita harus cari agensi yang trusted. Kayak gimana sih caranya untuk kita tahu agensi yang trusted itu di mana dan seperti apa, siapa aja gitu. Oke, dan kali ini aku sebenarnya sudah bahas di video sebelumnya, tapi kali ini aku akan perbarui lagi karena ini 2023. So, aku akan, mungkin kan ada perubahan gitu ya guys. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu nih. Jadi, MCN atau agensi apa aja sih yang menurut aku trusted di TikTok ya guys. Jadi ini menurut pengalaman aku dari awal-awal aku ngonten di TikTok dari 2020 hingga sekarang. Nah, ini juga platform mereka itu kayak sudah naik juga di banner dari TikToknya sendiri yang tercatat sebagai partnered with MCN. Jadi MCN itu sama dengan agensi gitu ya guys. Nah, yang trust apa sih? Teman-teman bisa banget langsung cek di bagian ini ya guys. Nah, di bagian partner with MCN. Jadi di bagian bawah ini setelah komisi itu ada tulisannya partner with MCN. Nah, di situ kita bisa tahu tuh sebenarnya siapa aja sih agensi-agensi yang bisa kita trustedkan atau yang bisa kita percaya supaya nggak ada kemudian harinya itu ditipu atau rugi dan lain sebagainya gitu ya guys. Pokoknya kita harus cari tahu dulu apakah agensi ini agensi yang trusted atau enggak. Nah, di sini ada beberapa namanya yang mungkin bisa aku sebutkan yang menurut aku udah dari dulu banget ini ya aku denger ya. Yang pertama adalah FYC ya. FYC itu FYC ya guys. Habis itu Bintang Agensi, habis itu DTC, habis itu juga ada Eagle Eye, habis itu Fobi, ada Sihab Media, ada Langit Media, ada Tikoner, dan masih banyak lagi. Sebelumnya aku sudah bahas. Teman-teman boleh deh nonton video ini sampai habis karena aku disitu banyak banget bahas agensi dan berapa banyak gitu, dan MCN juga itu sudah aku sebutkan bahwa mereka adalah resmi di bawah TikTok gitu ya guys, jadi nggak perlu khawatir. Nah, selanjutnya apalagi yang harus diperhatikan sih Kak? Nah, kalau misalnya tadi udah cari agensi yang memang trusted ya, karena biasanya agensi yang aku sebutkan di nomor pertama tadi itu dia udah banyak punya media sosial, artinya di Instagram ada, di TikTok ada, biasanya juga dia di YouTube ada gitu ya. Jadi di platform sosial media itu semuanya ada, jadi kita trusted gitu ya guys, percaya sama mereka. Kalau misalnya kita join ke mereka itu kita nggak usah was-was gitu ya. Oke, yang kedua apa yang harus dilakukan? Yang kedua di sini adalah cari tahu lebih detail. Misalkan maunya aku coba mau masuk agensi FYC katakan ya. Di sini FYC itu harus teman-teman tahu dulu. Oh, FYC ini sebenarnya kategorinya apa ya? Aku cocok nggak sih masuk di dia? Nah, teman-teman jangan sampai kayak gini ya. Kategorikan teman-teman itu misalnya di game atau suka live streaming di game, tapi teman-teman itu masuk di FYC. Ternyata teman-teman tidak cocok. Kenapa? Itu bukan karena ditipu, bukan karena apa? Karena teman-teman sendiri juga tidak memperhatikan dari kategori yang sesuai dengan teman-teman. Karena yang aku sebutkan tadi adalah game misalnya, terus teman-teman daftar di FYC, tentu tidak match atau tidak cocok dengan teman-teman. Karena kategori mereka adalah makanan, minuman, kecantikan, perawatan, dan kesehatan pribadi. Jadi kalau misalnya teman-teman join di sini, otomatis kan
kurang match atau kurang cocok gitu ya guys. Jadi semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau sebagai gamers, cari agensi yang memang benar-benar dia itu kategorinya atau menangani di gamers gitu ya. Jadi bukan di makanan atau minuman atau kesehatan seperti tadi. Jadi itu kurang match gitu ya. Jadi cari tahu dulu lebih dalam apakah dia kategorinya sama dengan teman-teman atau tidak. Intinya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah nomor 3, yaitu apa? Rules-nya. Jadi setiap agensi atau perusahaan itu pasti punya rules atau peraturan tersendiri ya bagi talent-talentnya atau kita sebagai content creator-nya. Kayak gitu ya. Rules-nya seperti apa itu tergantung dari si perusahaan agensinya tersendiri. Jadi aku nggak tahu nih apa sih rules-nya kayak gitu, nggak bisa. Karena sebelum teman-teman masuk ke agensi tersebut pasti belum bisa dibocorkan sebenarnya rulesnya itu apa aja gitu ya guys. Jadi memang beberapa rulesnya itu teman-teman harus masuk dulu ke agensi tersebut supaya tahu ya. Biasanya yang secara umumnya biasanya kalau misalnya sudah masuk di agensi, biasanya teman-teman ini sesuai dengan pengalaman aku juga karena aku pernah ikut ke dalam sebuah MCN yang dimana itu mengharuskan aku untuk membuat konten pastinya. Jadi nggak boleh kayak bolong-bolong, seminggu buat, seminggu enggak, seminggu buat, seminggu enggak bisa seperti itu. Jadi memang sebagai content creator kita harus rajin untuk membuat konten, live streaming juga tentunya kayak gitu ya guys. Jadi harus aktif kayak gitu ya. Dan beberapa ketentuan lainnya seperti kalau misalnya sudah gabung di MCN itu biasanya ini ya sudah aku alami, yaitu biasanya dia itu ada akun yang tertaut misalnya 2 bulan atau 3 bulan itu mungkin dalam masa training atau uji coba dulu. Bisa jadi waktunya itu bisa lebih lama, bisa lebih singkat gitu ya guys, tergantung dari perjanjiannya. Nah teman-teman yang perlu ditanyakan adalah rules-nya itu seperti apa kayak gitu ya guys. Maksud aku adalah kalau misalnya kita itu bekerja sama dengan agensi, berbeda halnya dengan bekerja sama dengan diri sendiri. Artinya pasti ada keterkaitannya gitu ya guys. Itu diperhatikan rules-nya di nomor 3. Nah selanjutnya itu nomor 4 ya, itu adalah ada yang kontrak atau enggak gitu ya. Jadi teman-teman juga harus perhatikan apakah teman-teman ini pas join di agensi tersebut ada kontrak atau enggak. Kalau misalnya ada perjanjian, Kak, akun aku tertaut sama MCN ini berapa bulan kayak gitu harus dipastikan. Dan kalau misalnya teman-teman itu nanti misalnya mau lepas di tengah-tengah gitu ya, aku rasa sih mungkin agak sedikit susah ya. Dalam tanda kutip misalnya kalau misalnya teman-teman itu sudah menyetujui, artinya teman-teman sudah membaca rules-nya ya. Di poin yang ketiga tadi sudah membaca. Nah artinya kalau misalnya teman-teman itu sudah tertaut akunnya dengan MCN tersebut gitu ya, jadi harus mengikuti rules yang sudah disetujui gitu ya guys. Jadi di situ tuh biasanya ada kontraknya, bukan kontrak yang kayak gimana banget. Kita nggak boleh bekerja sama dengan orang lain walaupun misalnya ada tawaran endorse dan lain sebagainya dari pihak manapun, sebenarnya itu masih terbuka. Setahu aku masih terbuka kecuali pekerjaan tersebut atau job tersebut itu datang dari mereka. Itu ya dari mereka. Kalau misalnya dari luar mereka ya boleh kita ambil, biasanya sih seperti itu gitu. Mungkin di situ akan lebih kompleks lagi sesuai dengan ketentuan agensi masing-masing. Kalau misalnya kita belum masuk biasanya sih belum detail ya kita tahu kayak gitu guys. Nah untuk tips yang kelima adalah teman-teman jangan lupa untuk tidak terkecoh, artinya tidak terburu-buru gitu ya untuk memilih sebuah agensi yang menurut teman-teman itu aku mau join supaya pendapatan aku lebih naik, habis itu traffic aku lebih naik, aku lebih disupport dan sebagainya. Itu teman-teman jangan terkecoh dengan hal tersebut, karena mungkin di sini yang aku bisa perhatikan kembali bahwa dan mengingatkan kembali bahwa 1, 2, 3, 4 yang sudah aku jelaskan di atas itu perlu banget dipertimbangkan dan memang harus berhati-hati dalam memilihnya. Karena misalnya kita harus kayak memilih satu pilihan gitu ya guys, kalau misalnya kita udah kecemplung di situ ya udah nanti akan ada tertautnya di situ gitu. Jadi intinya kita itu jangan terkecoh dengan mungkin nanti kita penghasilan besar nih kayak gini ya gitu. Jangan, itu tergantung dari teman-teman soalnya ya. Kalau misalnya kita membuat konten banyak, habis itu live streaming lebih rajin, otomatis itu juga akan meningkatkan penghasilan teman-teman. Jadi kinerja kita lah yang akan membantu kita untuk meningkatkan pendapatan kita gitu. Jadi jangan mudah terkecoh dengan nanti saya banyak ini, banyak supportnya dan lain-lain sebagainya ketika ikut agensi gitu ya guys. Jadi diperhatikan dulu dan dipertimbangkan dulu. Oke guys, jadi itu adalah 5 tips dari aku supaya teman-teman untuk menghindari agensi penipuan. Oke guys, thank you for watching all my video. Buat teman-teman yang suka dengan video ini boleh like dan juga boleh share ke teman-teman yang lainnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.